Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaikul Asafrizal. Saya akan memaparkan judul penelitian saya yang berjudul Efektivitas Prosedur Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang melatar belakang judul saya, proses rekrutmen CPNS di Indonesia memang sangat rentan dengan suap. Seperti adanya bukti masalah dalam transparansi rekrutmen CPNS dengan adanya kasus kolusi yang melibatkan pejabat pemerintahan. Menurut Setiawati tahun 2016 diperoleh data pada tahun 2010 dari Departemen Administrasi Reformasi dan Birokrasi yang menunjukkan bahwa ada 40 kabupaten atau kota di 16 provinsi yang melakukan kecurangan yang meliputi: satu, terdapat calon yang diterima tanpa mengikuti tes; kedua, melewati orang-orang yang direkomendasikan otoritas tertentu; yang ketiga, menyuap komite lokal; yang keempat, memanipulasi tingkat kesulitan tes pada calon tertentu; dan kelima, pemerintah daerah tidak melaporkan hasil tes calon kandidat pada pusat. Selanjutnya, minimnya transparansi yang diterapkan oleh pemerintah yang menimbulkan persepsi negatif dalam masyarakat, di mana adanya penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan praktik KKN. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang rekrutmen pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumbar dan menuangkan dalam sebuah tulisan yang berjudul Efektivitas Prosedur Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Rumus masalahnya, yang pertama, bagaimana efektivitas pelaksanaan prosedur rekrutmen pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumbar. Yang kedua, adakah hambatan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Barat dalam pelaksanaan prosedur rekrutmen pegawai negeri sipil, dan apa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut? Tujuannya masalah untuk mengetahui efektivitas prosedur rekrutmen pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumbar. Yang kedua, untuk mengetahui adakah hambatan yang ditemui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumbar dalam menjalankan rekrutmen pegawai negeri sipil. Manfaat penelitian dari teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap kajian teoritis ilmiah yang lebih mendalam tentang efektivitas prosedur rekrutmen. Manfaat praktisnya diharapkan dapat mengungkap bagaimana efektivitas prosedur rekrutmen pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumbar. Tinjau pustakanya, yang pertama ada efektivitas organisasi, yang kedua ada prosedur kerja, yang ketiga ada rekrutmen, yang keempat pegawai negeri sipil. Kerangka pemikirannya dilihat dari pelaksanaan prosedur rekrutmen PNS, pengukur efektivitas pelaksanaan, dan faktor penghambatnya. Hipotesisnya, dari AH ada pengaruh efektivitas organisasi berpengaruh terhadap tujuan dan sasaran, dan A0-nya tidak ada pengaruh efektivitas organisasi berpengaruh terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Teknik analisis data kuantitatif ya, menggunakan hipotesis pertama dan kedua dengan menggunakan teknik korelasi sederhana dan regresi sederhana dengan rumus yang sudah dicantumkan di sini. Instrumen penelitiannya, dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan serta surat permohonan pengisian kuesioner dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Skala yang digunakan dalam kuesioner adalah skala Likert dengan jawaban bertingkat dengan 5 kategori, mulai dari penilaian sangat setuju sampai penilaian yang sangat tidak setuju. Dan uji validitasnya, validitas adalah hal utama dalam suatu evaluasi. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila instrumen tersebut dapat mengukur apa yang akan diukur. Di sini ada rumusnya dengan keterangan RPBA, koefisien korelasi poin biserial, MP skor rata-rata dihitung untuk butir soal yang dijawab benar, MT skor rata-rata dari skor total, dan ST standar deviasi dari skor total. Yang selanjutnya ada uji reliabilitas, yang merupakan konsistensi dari suatu tes angket untuk menentukan reliabilitas dengan rumus Kuder-Richardson yang dikemukakan oleh Arikunto. Di sini ada beberapa rumusnya.
dan daftar pusaka ya. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.